Salam jumpa para pemirsa yang terkasih dalam program Today's Breakthrough. Apa kabar semuanya? Anda sudah siap dengan Alkitab Anda? Karena kita akan belajar supaya kita jadi umat lebih dari pemenang. Kalau bahasa Inggrisnya berkata Roma 8 ayat 31-36, that we are more than a conqueror, that we are more than overcomer. Berarti kita kalau mau jadi pemenang dan bisa masuk ke dalam kepada tempat bertahta bersama Yesus, kan semua ada 7 gereja yang disuratin sama Yesus, yang diaudit sama Yesus. Dikatakan, if you overcome, I give you the keys. Aku kasih kunci. Aku berikan kamu tempat di Firdaus. Aku memberikan kau duduk bersama aku untuk menang. Bagi mereka yang sudah menang. Jadi kan kita memang dites dong, supaya kita tuh benar-benar perfect selaras dengan Tuhan. Di mananya saudara? Di proses thinkingnya. Di tempat pemikiran kita. Makanya Amsal 23 ayat 7 Salomo berkata, bagaimana kau berpikir, begitulah kamu. Nah kalau kita mau jadi serupa Kristus, serupa gambar rupa Allah, gak bisa kalau pola pikir kita gak diperbaharui. Khotbah pertama Yesus beda sama khotbah semua para imam, para nabi di perjanjian lama. Yesus khotbahnya apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah datang. Bertobat artinya bahasa Yunani metanoia. Metanoia perubahan pikiran saudara-saudara. Kenapa mesti berubah? Sama kita belum seperti pencipta kita. Padahal Kejadian 1:26 original design, kita diciptakan serupa gambar rupa Allah. Supaya kita have dominion, punya kuasa atas teritori dari pencipta kita. Sehingga semua burung di udara, binatang ternak di bumi, ikan di laut, bumi, binatang merayap, yang ngerayap-ngerayap itu loh, tunduk sama kita. Nggak ada yang ngerayapin kita. Yang ngerayapin kita tundukin. Mereka tunduk. Betul nggak? Kalau sekarang kan banyak yang ngerayapin kita kan. Ada ikatan jiwa lah. Ada kayak benalu lah. Kita jadi inangnya lah. Betul apa enggak? Dan Yesusnya yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Bintang-bintang ratusan miliar per galaksi. Triliunan. Masa yang itu nggak dipegang pendeta yang diinang-inang, bagaimana disedot, minta perhatian doanya, minta teleponnya, BlackBerry Messenger-nya, buat apa kayak gitu dipegangin? Dan Anda punya pegang janji yang tidak bisa berubah. Langit dan bumi akan berlalu, ini tidak akan berlalu. Kalau Anda berani bilang amin, lakukan. Apa yang Anda katakan mesti terbukti di perbuatan Anda. Kalau tidak, Anda kayak orang Farisi, kita munafik semua. Apa yang kita ngomong ternyata kita nggak hidupin. It has to become me. Firman menjadi manusia. Kayak Yesus kan. Yesus itu apa sih? Firman yang menjadi manusia. Baca dong Injil Yohanes 1 ayat 14. And the word become flesh. Apakah firman yang dibagikan di ibadah hari Minggu yang Anda baca tiap hari untuk saat teduh dengan Tuhan, apakah menjadi flesh, menjadi you? Kalau tidak, kita bukan seperti ciptaan Allah. Kita ada di tempat Allah berada, cuman kita beda dari yang Allah maui. Alias nggak otentik, fake gitu loh. Nggak asli. Yang itu perlu diubah tuh sama Tuhan tuh. Dan minggu lalu kita belajar bahwa Allah itu minta persembahan yang hidup. Tubuh kita. Dia nggak minta kertas. Anda mau sumbang ke gereja 1 miliar, 2 miliar. Oke, Anda mau kasih yang paling besar untuk buktikan ke Tuhan. Itu kan persembahan mati. Kalau cuma mau nunjukin ke orang dan tunjukin ke gembalanya, Anda berkorban demi pelayanan dia. Terus dia dipegangin terus dia mesti doain Anda kalau Anda mengalami tantangan, harus dia kan udah digaji. Persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Syaratnya satu, Tuhan senang orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan senang, dia ambil pribadi, dia rejoice. God take delight of cheerful giver. Gak ada paksaan, gak ada manipulasi. Freely you receive, freely you give. Interaksinya tuh Anda sama Allah gitu loh, gak ada sama gembalanya. Jadi gembalanya mau ngapain terserah dia sama Tuhan ini. Nanti juga habis sendiri sesuai. Tuhan gak akan keluar dari firman-Nya kok. Dia pasti genapi. Termasuk penghakiman. Keadilan. Tuhan gak usah ditolong. Dia lebih dari mampu untuk beresin manusia. Karena dia gak suka satu manusia binasa.
Yang kurang ajar pembunuh orang aja diselamatin. Namanya Saulus jadi Rasul Paulus. Betul nggak? Sesalah-salahnya orang kalau kembali ke Tuhan, didoakan biar balik. Tuhan pasti reparasi. Cuman dia butuh partner di bumi. Oke? Kalau orang berdosa nggak dikasih tahu, darahnya di tangan Anda loh. Jadi kalau Anda kesal sama orang, kasih tahu kenapa dia bikin kesal. Jadi dia sadar supaya dia bertobat. Yakobus 5:20. Kalau Anda lihat saudara seiman berdosa, Anda kasih tahu. Akibatnya dia bertobat, nyawanya diselamatkan, dosanya dihapuskan. Ini mesti dihidupi oleh Anda semua. Oke? So saya minta Anda hati-hati cara menerjemahkan firman. Jangan hidup. Karena hidup kita di bumi cuma sementara. Temporary, nanti buminya juga akan hancur. Sengketa-sengketa rugi. Hancur, yang disengketain hancur. Nanti turun bumi yang baru dari sorga. Wahyu 21. Turun Yerusalem baru. Oke? Antara itu turun sama ini dihancurin, mesti ada reparasi makhluk yang akan tinggal di bumi yang baru. Yang nggak sesuai dengan Tuhan, masuk ke neraka dulu. Yang sesuai, diangkat dulu. 1000 tahun aja, setan dilepasin nanti tuh. Oke? Kemudian baru turun bumi yang baru. Yesus dengan semua orang kudus yang lulus ujian akan memerintah bumi selamanya. Anda kalau bikin keputusan, lihat the end in mind dong. Lihat gambar akhirnya. Jangan sepanggal-sepanggal diambil-ambil untuk membenarkan diri. Waduh, sesat namanya nanti. Error gitu loh. Ya. So, Yesus Allah Bapa melalui Roh Kudus via Rasul Paulus berkata, aku minta persembahan yang hidup. Saya mau baca bagi Anda ya. Anda baca di layar Anda ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Aduh, kalau bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Rasul Paulus sampai nangis. Therefore brethren, I beseech you. Saya mohon ngemis. Anda kalau nonton hamba Tuhan yang sudah almarhum namanya Steve Hill yang bikin Pensacola Revival di Florida itu. Oke. Aduh, dia kalau udah ngomong firman, ngomong jiwa-jiwa yang kembali ke Tuhan, semuanya mesti bertobat, sampai nangis-nangis. Dia itu bertobatnya gara-gara doa seorang mami. Dia lagi overdosis, kokain itu udah literan saudara, liter. Pakai injeksi, habis disuntik sama rame-rame temennya itu, lagi overdosis. Itu dilempar syringe-nya. Itu namanya plafon isinya tancepan jarum-jarum syringe dan darah di mana-mana itu. Dan dia lihat, kebuka matanya, maminya lihat. Terus maminya lihat, dia ikutin maminya sambil stone, sampai ke gopoh-gopoh. Dan dia ikutin, dia pikir maminya mau ke telepon, mau panggil polisi. Dia pikir maminya mau manggil saudaranya atau apa, minta tolong atau ke tetangga atau tidak. Dia lihat pakai mata kepala sendiri. Maminya berlutut di kamar tidurnya dan nangis kepada Bapa Surgawi. God save my son. Jangan sampai mati overdosis. Jangan sampai mati sebelum kenal Engkau Yesus. Aku minta selamatkan Engkau. Dia dengar dengan mata kepala. Besoknya ada Lutheran Vicar. Dia ngomongnya Lutheran Vicar. Kan dia diinterview sama Stephen Strang dari Charisma Magazine. Masuk itu Lutheran Vicar. Dia bilang, saya gak bisa tolong kamu. Tapi ada yang bisa tolong kamu. Namanya Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup. Saya semua kita bisa mati nih. Gak bisa nolong kamu loh. Tapi ini pribadi gak bisa mati. Dan dia hidup selama-lamanya. Steve Hill berkata, I don't believe in God. I don't really believe. Look, you don't believe it, no problem. What have you got to lose? Lu rugi apa? Lu bilang, lu ikut aja doa saya. Nanti kita lihat Allahnya tuh ada apa enggak. Baru kamu percaya kan? Gitu. Di doa dia ikut. Dari hati gak percaya dia bilang. Gak taunya. Dari telapak kaki sampai naik ke atas waktu dia doa. Panas badannya. Dan pada waktu dia ikutin total doanya si fakernya ini. Hamba Tuhannya ini. Dia bisa sadar dan dia instant dia bilang, I was a changed person. Aku jadi manusia baru yang berubah total. Makanya aku mau bilang, ibu-ibu jangan nyerah sama anakmu. Jangan pernah gak mau doain. Jangan benci, jangan berantem. Doa. Karena kita punya Allah yang hidup yang bisa nyelamatin. Supaya destiny Allah bagi dunia melalui anak Anda bisa tercapai.
Kalau dia di khotbah, nangis, khotbahnya tuh keras, bertobatan, go back to God, kamu suam-suam kuku, balik ke Tuhan. Kayak gitu khotbahnya. Dan air mata mengalir. Kenapa? Dia nggak mau satu manusia binasa. Isn't it amazing? Nah, Yesus berkata melalui Roh Kudus, aduh, ini kayak Paulus nih, aku beseech you, aku mohon demi kemurahan Allah. Mungkin Allah masih murah hati nih ya. Aku nasihatin kamu. Supaya dia pakai kata nasihatin, berarti dia begging dong. Lu dengar dong nasihat ini, jangan dicuekin. Ini lagi nggak ngomongin intelek loh nih, lagi memohon. Oke? Supaya kamu persembahkan tubuhmu, bukan kertas uang cetakan 100.000 rupiah. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu sejati. Bayangin saudara-saudara. Dia maunya barang hidup, nggak mau yang mati-mati. Anda persembahkan handphone ke gereja, cincin kawin, cek 1 miliar. Tapi kalau hatimu melayani mamon, melayani dunia dengan segala kelimpahannya kayak si Lot gitu, Tuhan nggak terima. Sama sekali, dia minta mana badan yang hidup. Yang kudus-kudus artinya apa? Bertobat. Kudus artinya sanctified, dipisahkan buat Allah. 3, pleasing unto God. Bagaimana bisa pleasing? Ayat 2 jawabannya. Dengan kau jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. By the renewing of your mind. So that you may prove for yourself. Anda baca itu Amplified Version tuh. So you may prove for yourself how good, how pleasing, how perfect is the will of God for you. Yang tahu kehendak Allah itu sempurna bagi kita, cuman kita. Karena kita yang mentaati. Kita yang melakukan. Oke. Kemudian dengan kita memperbaharui budi kita, pola pikir kita, by renewing the mind kan. Mind itu kan abstrak saudara. Itu operating system kita. Hard disk-nya tuh otak namanya. Otak kiri, otak kanan. Tetapi itu otak hard disk itu mau apa? Anda beli hard disk kan kosong dalamnya. Otak kan juga kosong kalau anak-anak kecil. Kayak di preschool tuh saya lihat tuh anak kecil tuh otaknya kayak sponge. Makanya kalau gurunya ngomong, gurunya lihat ini, lihat mata mereka, bling 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 bling, bagus sekali. Coba kasih orang yang otaknya udah judak, diajari yang baru, lihat wajahnya. Mulanya nggak tertarik, pusing catatan juga nggak tahu apa yang mau dicatat. Lama-lama pendetanya bersemangat ya, dia tidur. Bikin kita gondok juga sih. Never mind. Enggak sih, enggak gondok, kasihan. Lagi full. Kalau anak kan sponge, kayak SpongeBob gitu saudara. Dimasukin air, zut, kesedot semua gitu loh. Mereka hungry of information. Maka Yesus berkata, blessed are those who are hungry, who are thirsty for the truth. They shall be satisfied. Mereka akan puas. Saya berdoa Anda nonton dengan setia. Haus dan lapar. Caranya gimana? Pola pikirnya, kalau lagi nonton program ini ya, segala macam kejudakan taruh dulu di samping. Oke? Taruh di rak-rak filing kabinet dulu deh. Terus ini dikosongin, jadi aku rindu mau dengar dari surga, aku rindu mau dengar dari Tuhan, gitu loh. Nah, waktu Anda terima, itu data-data baru masuk tuh. Otak kita processing, saudara-saudara. Nah, kita mau apa yang dari Tuhan lebih masif dibandingin apa yang dari dunia. Apa yang dari masa lampau. Bahkan Allah berkata di Yesaya 43 ayat 18-19, lupakan yang di belakang. Lihat, masa kau belum lihat sih? Apakah kau belum tahu aku udah membuat yang baru? Aku udah buka jalan baru. Masa belum lihat? Masa belum sadar? Aku buka sungai di tengah padang belantara. Aku bikin jalan di tengah-tengah padang gurun. Saudara, di pasir ada jalan aspal, mana mungkin. Tapi dengan Allah nggak ada mustahil. Dia bikin jalan. Kan dibuktikan. Laut Merah aja dibelah. Air. Dia ngomong sama air. Air, buka. Oke? Allah di surga, saudara. Tapi dia ngomong loh, jadilah daratan. Jadilah air. Jadilah cakrawala. Dia kan di surga. Ngomong aja, jadi. Itu loh kekuatan alam supranatural. Hidup dan mati dikuasai lidah. So pakai lidah ini untuk ngomong penciptaan baru. Jangan yang lama-lama disebut-sebut. Didengarnya juga capek, bau, gak enak didengarnya, bangke, kotoran, sampah. Kita mesti dengar yang baru, yang hidup, yang kekal sifatnya.
Langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Betul apa tidak? So, apa yang membuat Anda bisa hidup menjadi lebih dari pemenang? Apa sebetulnya saudara-saudara? Cuman satu, yaitu pola pikir yang sama dengan Allah. Kalau Anda berpikir sama seperti Allah, perbuatanmu sama dengan Allah. Produksinya akan sama. Yesus, modelnya kita di bumi. Pekerjaan yang kau lakukan, kau akan lakukan pula. Bahkan lebih besar. Come on. Bagaimana mau berbuat sesuatu kalau ngelihatnya beda? Makanya mandatnya Yesus amat agung. Pergilah. Dua-dua. Kabarkan, beritakan. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 8, Matius 10. Sembuhkan yang sakit. Bangkitkan yang mati. Tahirkan yang kusta. Usir setan-setan. Dengan cuma-cuma kau terima. Dengan cuma-cuma kau beri. Jadi kita mesti beri Roh Kudus. Karena waktu kita beri Roh Kudus, kita beri kerajaan Allah. Roma 14:17, kerajaan Allah bukan makanan minuman, tetapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh di dalam Roh Kudus. Jadi waktu kita di dalam Roh, seperti Roma 8 itu, Roma 6 itu Kristen kedagingan, Roma 7 Kristen kedagingan bergulat untuk masuk ke alam Roh, Roma 8 Kristen yang menang, hidup di dalam Roh. Anda sudah nggak perlu lagi bergaul sama dosa, bingung sama dosa, nggak ada lagi. Kalau masih bergumul sama dosa tuh Anda di Roma 7. Kalau sampai kayak 25-nya, syukur pada Allah. Aku ini manusia celaka, untung ada Yesus. Aku diselamatkan. Baru masuk Roma 8 ayat 1. Berbagailah orang, atau dikatakan orang yang hidup di dalam Roh tidak lagi tunduk pada hukum dosa dan maut, tapi tunduk kepada hukum Roh Kudus. The law of the Spirit. Di situ baru Anda bisa lebih dari pemenang. Gak ada yang memisahkan Anda dari kasih Allah. Tidak ada telanjang, penganiayaan, pemenjaraan, pembunuhan. Gak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Because you are in that level bersama Allah. Dan Allah mau minta badan Anda sepenuhnya. Jangan ribut uang. Jangan ribut barang, aset. Anda ini, Tuhan mau pakai tubuh Anda di mana Roh Kudus bisa berdiam. Untuk sembuhkan yang sakit, bangkitin yang mati. Untuk lepaskan yang kusta. Lepaskan yang kerasukan setan supaya mereka jadi manusia seperti awal desainnya Tuhan. Kemudian perbaharui pikiran mereka. Muridkan dari pengikut Anda, hamba Tuhan, jadi pengikut Kristus. Dari pengikut Kristus jadi pemimpinnya Kristus seperti para murid. Ada amin? Nah, kalau sampai Anda tidak sama pikirannya dengan pikiran Kristus sesuai Roma 12 ayat 2. Anda itu ngalami namanya apa? Anda sedang sibuk bikin benteng-benteng dan kubu-kubu. Kita baca 2 Korintus 10. Ternyata setelah kita terima Yesus lahir baru, saudara-saudara, kita langsung di medan peperangannya setan. Dan medan peperangan setan itu apa? Di mana lahannya? Ya kan ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga belum ada kan ya? Nah, itu antara siapa sama siapa? Kita mesti tahu dong. Ternyata begitu kita lahir baru, wow, dan kita bertobat kan, metanoia, perubahan pikiran kan. Berarti pikiran yang lama, yang duniawi kita tinggalin kan. Nah, padahal seluruh dunia itu pakai pikiran itu. Sekarang kita berubah pikiran kita. Berarti kita sama dunia udah nggak temen lagi dong. Kita bukan sobat lagi dong. Jadi teman-teman lama kita berubah loh saudara. Itu bukan teman lagi. Kenapa? Nggak nyambung ngomongnya. Mikirnya juga nggak nyambung. Ngelihatnya juga nggak nyambung. Perbuatannya juga nggak nyambung. Tempat ngumpulnya juga berbeda. Oke? Nongceknya tempatnya beda sekarang. Dengan siapapun beda semua. Oke? Kenapa? Karena begitu Anda lahir baru, ini planet bumi, sistem dunianya di bawah setan. Kan Adam yang kasih. Oke? Nah, tapi kontraknya akan berlagi habis. Tenang aja. Nanti Yesus balik. Oke? Nah, kita tapi masih ada di bumi kan, kita belum di rapture, belum diangkat ke surga. Jadi kita ini kayak kita ada di bumi tapi bukan kayak orang di dunia. Namun bukan juga tawanan sistem dunia. Kita bukan prisoner of war loh. Bukan tahanannya dunia loh. Kita adalah pangeran. Kita adalah anak Allah. Yang punya bumi ini. Yang lagi dijajah setan, tapi kita yang punya. Cuman jangan tertawan. Caranya supaya kita nggak tertawan setan gimana? Padahal kita di lahannya dia. Biasanya kalau kita di lahannya musuh, kan kita kayak tawanan kan. Tapi bukan tawanan loh. Hebat nggak tuh? Bahkan Anda akan mempengaruhi, mengkolonisasi sampai balik lagi kepada Anda. That's what God wants. Bagaimana caranya? 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi tidak berjuang secara duniawi. Jangan perang kayak sistem dunia. Benci, kirim surat kaleng, ngancem, culik, bunuh, nuntut,
Ada begitu-begituan. Oke. Pakai bom, pakai pisau, bakar-bakaran. Nggak ada. Ayat 4. Kenapa gak udah? Karena, kan pakai kata koma di situ. Senjata kami dalam perjuangan bukan duniawi. Lah kita suruh pakai senjata, saudara. Ya berarti kita lagi perang dong. Ya kayak di Singapura kalau kita jalan-jalan ya. Anda lihat anak-anak muda, bahkan teman keluarga saya. Anak-anak muda laki-laki, wah rambutnya cepak semua saudara. Pakai baju militer, jalan di airport, jalan di Airport Road pakai senjata loh. Padahal mereka lulusannya dokter kimia, medical doctor, tapi mereka mesti namanya military service. Mereka mesti mengabdi bagi negara. Kan Singapura kecil. Jadi semua laki-laki direkrut, dilatih militer. Kalau sampai Singapura diserang, dia ready. Yang ready apanya? Kan bukan pakai senjatanya. Pola pikirnya dilatih, makanya dimasukin ke military barak. Nah, pakai senjata nggak dilatih pakainya gimana? Kapan pelatuknya dipencet, masukin pelornya bagaimana, kan juga lucu kan? Bener kan? Nah, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Lupain AK-47, lupain M16, nggak ada gitu-gituan. Melainkan senjata kita, anak-anak Allah, ialah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Roh Kudus, saudara-saudara, dunamus. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, benteng mau setebal apa. Itu pola pikir yang betul-betul dari kantung anggur lama. Yang nggak mau terima yang baru. Itu kayak benteng. Oke? Kami patahkan setiap siasat orang. Siasat itu apa sih? Siasat itu apa sih? Reasoning, thinking, proses yang ngawur, yang nggak seperti Yesus. Bagaimana mau mati ke surga kalau pikirannya nggak cocok sama surga? Nanti nggak betah loh di surga. Betul kan? Right? Dan merubuhkan setiap kubu yang jadi benteng dibikin oleh siasat orang. 2. Kubu dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yesus berkata, sembuhkan yang sakit. Yesus nggak berkata doa bagi orang sakit, nggak ada. Sembuhin. Dengan cuma-cuma kamu terima, cuma-cuma kamu beri. Kita cuma terima keselamatan dengan terima Yesus kan sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita mengakui darah Yesus menghapus dosa kita. Kita putih seperti salju, betul? New page. Dan kita terima Roh Kudus, dimeteraikan. Tanda terimanya kan? Efesus 1 ayat 13-14. Itu tanda down payment-nya Tuhan. Sebagai jaminan kita dapat keselamatan tubuh yang sepenuhnya. Baca Roma 8. Nah, pada waktu kita terima Roh Kudus, terima. Kita terimanya cuma-cuma. Beri cuma-cuma. Supaya mereka juga terima kerajaan Allah. Di kerajaan Allah yang sakit sembuh. Yang buta melihat. Pikirannya semua sama dengan Tuhan. Itu karena kan warga negaranya Allah. Dan warga negara kerajaan Allah anaknya dia semua sendiri. Anak. Ditebus sama darahnya sendiri. Ya, anak sama. Bagaimana bapak begitu anak dong. Betul kan? Lanjut. Kubu dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan Allah. Yesus berkata, sembuhkannya sakit. Anda berkata, Pak, itu Yesus. Kalau gua nggak bisa. Anda udah menentang belum? Sudah. Tuhan berkata, kau biji mataku, kau ciptaan baru, kau milikku, aku urapi engkau. Kau adalah kesayanganku, aku bentuk kau, kurajut kau, kutenun kau di rahim ibumu dengan tanganku sendiri. Terus Anda bilang, enggak, Tuhan gak cinta aku, buktinya aku jelek, buktinya aku cacat, buktinya aku gak secantik kakakku, buktinya aku gemuk. Anda lagi ngapain sama Tuhan? Anda lagi angkuh karena gak mau tunduk percaya apa kata Tuhan. Anda gemuk kan bukan Anda nggak diet, nggak ngontrol makanannya apa. Saya bisa turun berat badan 10 kilo no problem karena saya sadar. Oh di usia ini saya nggak bisa sembarangan makan goreng-gorengan. Nggak bisa makan sembarang yang gemuk tanpa exercise. Oh hati-hati. Mesti pilih karena sudah lewat 40 tahun. Hati-hati bijaksana. Turun tuh 10 kilo. Siapa bilang nggak bisa turun? Apa yang masuk ke mulut? Diproses di badan, saudara. Ini nih manifestasi ini. Jadi kalau dikatakan jaga mulutmu bukan dari kata-kata jahat aja, termasuk apa yang dimasukin. Sama. Karena apa? Ini badan dari kepala sampai kaki kan bait Allah. Tidakkah kau tahu tubuhmu bait Allah, tempat Allah berdiam? Si pendiamnya namanya Roh Kudus. Nggak mau tinggal di badan yang isinya serakah, nafsu, garang, amarah, murka, iri, dendam, nggak mau ngampuni. Dia nggak bisa. Ingat Efesus 4 ayat 30 dan 31? Roh Kudus nggak bisa tinggal di rumah kayak begitu, saudara. Oke, dia nggak bisa nolong Anda. Nah, kita di ayat 5, saya suka nih. Kita patahkan dong, patahin setiap siasat orang yang bikin benteng. Kita rubuhin setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia.
untuk menentang pengenalan Allah. Kami tawan segala pikiran dan taklukkan kepada Kristus. Aduh, itu artinya apa? Kita tawan segala pikiran, taklukkan pikiran pada Kristus. Pembaharuan pikiran mutlak. Sampai pikiran kita, C-nya kita sama dengan Yesus C apa? Do-nya kita sama kayak Yesus do. Result-nya sama. Maunya seperti itu. Okay? Dan ayat 6, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Kedurhakaan itu ketidaktaatan. Bila ketaatan kamu menjadi sempurna. Ada. Ternyata untuk menjadi taat itu gak susah, saudara. Kalau kita C-nya sama dengan Yesus C. See, do, get. Stephen Covey ngajarin gitu. Your perspektif yang mesti berubah. Caramu melihat Alkitab sama dengan cara mata Tuhan lihat Alkitabnya enggak? Karena tulisan ini, karya ini adalah karyanya Allah. Apa yang Allah karyakan keluar dari pikiran Allah. Apa yang Allah pikirkan, Allah lihat. Allah buat. Allah nikmati. He takes pleasure dari pekerjaan tangannya. Nah, apakah Anda melihat pekerjaan Tuhan, ciptaan Allah seperti Allah lihat? Bisa. Kalau Anda berubah pikirannya, pakai pikiran Kristus. Caranya gimana? Tawan segala pikiran. Duh, pikiran di sini, saudara. Kita. Jadi kalau saya mau tanya, medan peperangannya kita itu di mana? Setan nyerangnya di mana? Pikiran kita. Nah, setiap pikiran kita yang menentang pengenalan akan Allah dan pakai siasat, nah gue mau gini nanti biar Tuhan begini. Contoh ya, aku mau puasa deh biar Tuhan menggenapi janjinya. Aduh saudara, puasa itu bukan buat melintir tangan Tuhan. Bukan. Puasa itu supaya nafsu kita yang menggebu-gebu, yang suara jiwa kita yang keras dalam kita, bagaimana kita melakukan apa yang kita nafsui, itu biar lemes. Akibatnya suara Tuhan lebih keras daripada suara kita sendiri. Dan suara setan bisa kedengeran. Kok beda sama firman? Tapi kalau dengar firman hatinya lega, sukacita. Supaya kalian bisa mentaati. Itu tujuan daripada puasa. Oke? Nah begitu Anda dengar suara Tuhan, Anda taati. Yeay. Anda akan membuat kerajaannya datang. Hadiratnya turun. Semua orang kepingin kenal Tuhan. Gak ada yang gak kepingin. Cuma dibutain pikirannya. Oleh benteng-benteng ini loh. Anda tawan pikiran itu. Taat, setannya keluar. Karena setiap ketidaktaatan Anda, satu batu dipasang. Satu batu dipasang. Terus yang tinggal di dalamnya siapa? Iblis, setan-setannya. Diracuni tuh Anda. Turun deh tuh telur-telur roh piton, ular-ular piton di situ. Roh Isabel ngeracuni pikiran Anda. Susah mentaati firman, lama-lama baca Alkitab ngantuk. Jangan sampai terjadi begitu. Kita segera kembali dalam episode berikutnya. Kita masuk terus seri merubuhkan kubu-kubu dan benteng-benteng yang Anda bangun selama ini. Masa kecil Anda menentukan benteng apa yang Anda bangun. Dari program Today's Breakthrough, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Tuhan berkati.